Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Subang Team, kembali lagi bersama kami Subang Team ya. Setelah sekian lama kami nggak upload video atau live streaming di YouTube, teman-teman. Mungkin pada kesempatan kali ini kami akan upload sebuah video. Dan pada kesempatan malam ini juga, saya sedang berada di Desa Cisampih, teman-teman. Desa Cisampih. Dan tadi juga kita belum juga apa-apa ya, baru sampai ke lokasi dan langsung ada fenomena gaib ya teman-teman. Seperti tadi ada suara anjir ya, kayak sinden-sinden nyanyi gengs. Pokoknya mah ini tempat ngeri. Dan ada di belakang saya pun ada sebuah batu yang apa ya, yang konon katanya nantilah kita tanya-tanya sama warga sekitar yang lebih paham tentang sejarah, mungkin bukan sejarah ya, yang lebih paham lah kejadian-kejadian aneh di tempat ini. Oke, dan di sini saya nggak sendiri, juga ada teman-teman lainnya, juga ada Pak Dodi ya. Pak Dodi bisa bergabung, Pak Dodi dan siapa ya, keluarga sama warga di sini juga, gengs. Ada warga juga. Silakan masuk sini. Ada Umi, ada Yudi juga banyak, ada Parto. Yudi masuk aja nggak apa-apa lah. Oke, jangan asa namanya. Angga, gengs. Angga sareng Dodi. Oke, mungkin ya selaku warga setempat atau iya tempat sejarahnya mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, sebelumnya gini, saya kan buka usaha ceritanya ya. Ini kebetulan Angga ini adalah salah satu karyawan saya. Nah, si Angga ini setiap malam katanya kalau emang lagi beres-beres, kalau lagi ngerapihin tempat, dia sering ngedengar ada yang ketawa, ada yang ya ngetawain, terus ada yang kayak tadi itu yang barusan kita dengar, ya suara nyinden kayak gitu. Nah untuk sejarahnya sih sedikit aja yang mau saya ceritain, bahwa di sini tuh dulunya emang tempat ini sangat dikeramatkan sama wilayah ya, sama orang lingkungan sini ya. Jadi kayak apa ya, kalau mau ada hajatan, jadi kita wajib naruh semacam sesajen. Oke. Di sini juga. Jadi kadang di batu ini disimpannya, kadang di nanti ada tempat yang pemandian itu. Di sebelah sana, di atas. Di sebelah sana nanti ada. Oke, next nanti kita langsung ke atas teman-teman. Oke, di sini kata Pak Dodi, di tempat ini dulunya bukan ya, mungkin sejarah ya Pak Dodi ya. Bisa disebutkan warga sering masih sajen tempat ini, gengs. Dan untuk sekarang mungkin masih ada atau gimana? Kalau sekarang saya justru kurang tahu sih, soalnya kan belum lama di sini juga. Cuman ini kan saya dapat cerita dari orang tua, dari nenek. Memang sih cukup lumayan juga ya teman-teman, cukup lumayan ini lokasi. Dan tadi awal kita datang belum juga opening, udah ada fenomena suara seperti ya gamelan tapi diiringi sama suara cewek gitu. Ini yang sering kena ini nih. Bener lah itu, yang kayak tadi, suara kayak tadi. Terus fenomena apa lagi kira-kira? Tawa. Ya aneh, udah sering kayak gitu sih. Cuman ini yang paling sering, soalnya kan sering saya tinggalin dia sendirian di luar, juga sini udah masuk dalam. Ngeri, gengs, serius. Dan tadi kita sebelum kesini juga kita dicegat sama reptil, gengs. Mantul pokoknya, cegat sama reptil kita di sini. Dan mungkin ya emang sih kita di sini bener-bener ya udah hujan juga sih. Ya emang pantas sih reptil pada naik gitu. Dan apa ya, kesan horornya atau kesan mistisnya dapat pisan, asli serius. Mungkin yang penasaran, yang buat konten-konten misteri atau yang lainnya bisa kesini lah untuk pembuktian, uji nyali sendiri, jamin mantul. Oke, next kita kemana lagi langsung? Itu yang besar ya, kita ke atas, gengs. Oke, stay tune terus.
Oke, gengs, kita tadi sesuai janji kita mendatangi tempat yang rekomendasi warga juga. Katanya di sini ada batu besar dan memang di depan saya ini ada batu besar dan ada bekas pemandian yang suara. Halo mungkin. Nah, di sini nih tempatnya ada batu besar yang dulu pernah dikeramatkan, teman-teman. Dan ini ada sebelah saya juga, ini salah satu warga yang punya pengalaman-pengalaman mistis katanya. Mungkin pribadi pengalaman mistis tentang apalah suara apa gitu di tempat ini. Suara nangis, Suara nangis. Anjay. Suara nangis, geng. nangis ketawa, Nangis ketawa. Cuma gitu doang gitu, Pak. sama yang tadi nyinden. Oh, nyinden. Tapi mungkin untuk nyinden, mungkin Pak Dodi deh bisa mungkin lebih paham Pak Dodi. Saya penasaran loh, jujur loh, dengan suara sinden tapi di tengah hutan. Mungkin Pak Dodi yang lebih paham, bisa bercerita gitu sejarahnya, mungkin yang lebih tahu lah sedikit-sedikit. Nah, oke teman-teman, ini ada Pak Dodi lagi. Ya, mungkin Pak Dodi bisa, ya mungkin apa ya, pengetahuan Pak Dodi tentang suara tadi gitu. Saya jujur masih penasaran deh. Oke, untuk suara sinden ya. Jadi gini, berdasarkan pengalaman saya dulu, kalau biasanya kita masuk ke wilayah kayak hutan kayak gini, terus kita ngedengar suara sinden atau suara sambil diiringi oleh gamelan, kadang suara gong gitu kan. Nah itu biasanya katanya itu adalah salah satu apa kayak acara acara yang dimana itu sifatnya sih nyambut menyambut. Nah, kita, kemungkinan mungkin itu ya. kemungkinan aja itu menyambut kedatangan kita Bisa teman-teman lah jadi, gitu. ya. Jadi kan soalnya apa ya, di sini juga boleh dikatakan emang jarang banget ada orang yang aktivitas di sini. Tadi kan bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk lokasinya kayak gimana gitu. Ya mungkin itu sih kalau menurut saya gitu. Berdasarkan pengalaman saya. Dan berarti mungkin si A ini nggak ngarang cerita ya tentang sinden-sinden, bener gengs. Saya tadi ngalami sendiri gitu ya, sama anak-anak lainnya pun ngedenger lah semuanya. Itu kisaran sepersekian detik loh, nggak lama, nggak 1 menit ya. Itu kisaran sepersekian detik, nggak lama banget. Radio menurut kamu loh? Ada yang nyinden. Tiga suara sinden loh. Assalamualaikum. Punten kirim baditis ya. Lembur udah jauh anjir. Soalnya tadi keren anjir. Keren yakin. Radio menurut kamu loh? Ada yang nyinden. Tiga suara sinden loh. Radio menurut kamu loh? Ada yang nyinden. Tiga suara sinden. Oke, mungkin sejarahnya batu ini hampir sama mungkin sama yang di bawah. Dan ini gengs, batunya tuh gede banget, serius. Batunya ini gede dan hawanya tuh pengap ya, nggak tahu kenapa pengap gitu. Apalagi ini alam liar gitu, tapi pengap hawanya. Dan ini ada bekas pemandiannya di depan. Mungkin ini dulunya apa Pak Dodi? Oke, kalau dulu ini waktu dulu nih, seingat saya pas saya masih kecil, ini tuh tempat pemandian. Mandian seperti biasa gitu, Iya, orang pemandian umum buat kalau zaman dulu kan masih belum punya kamar mandi ya, jadi masih di pancuran gitu. Nah ini tempatnya di sini, cuman untuk batu ini memang batu gengs. warga di sini kalau misalkan ada hajatan atau mau ngadain acara apa, itu wajib naruh sesajen di sini. Saya juga nggak tahu maksudnya buat apa gitu, cuman biasanya kalau nggak melaksanakan itu ya kemungkinan ada sesuatu hal yang bisa terjadi. Oke. Nah, itu. Jadi tentang alkisah dulunya teman-teman, warga mau punya acara hajatan harus diwajibkan mungkin ya, diwajibkan ini sesajen, taruh sesajen di tempat ini. Dan mungkin sekarang udah tertarik sama, bukan tertarik ya,
udah zaman modern mungkin ya. Beda zaman. Udah mungkin hampir punah. Mungkin nggak ada ya sekarang mah. Ya kalau dibilang nggak ada sih, sebenarnya masih ada. Masih ada. yang Oh, sering masih ada pakai. sering pakai. Sering pakai kayak gitu. Cuman mungkin sekarang entah gimana gitu udah jarang saya juga lihat ada sesajen di sini. Kalau yang tahun lalu saya masih suka ngeliat deh. Oke, teman-teman, mungkin sisi positifnya gini, teman-teman. Ya, ini kembali lagi ke penilaian kalian. Entah itu musik atau apa ya, teman-teman. Ini mungkin menurut saya pribadi itu adat istiadat kampung ini jadi masih digunakan. Tapi untuk kepercayaan itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Mungkin seperti itu ya, Pak Dodi ya. Jadi ini dulunya, bukan dulu ya, sekarang juga katanya masih gitu. Masih dipakai dan ada pemandian. Ini pemandian bener loh, kalau kita uji nyali di sini, gengs, apa ya? Kayaknya dapat banget. Ada sedikit cerita lagi sih ya. Jadi gini, saya kan kebetulan belum lama buka ini di sini, dan saya buka usaha di situ juga nempatinnya terpaksa karena emang udah 2 tahun nggak dihuni. Jadi saya isi. Nah, nggak lama saya ngisi, saya 2 hari berturut-turut mimpi di sini. Mimpi di batu ini pas. Ya, mimpi di lokasi ini. Oke. Kalau untuk yang hari pertama sih saya mimpinya, yang di belakang kita kan ada bambu. Ya, pohon bambu. Ada bambu. Itu ada yang keluar dari bambu tuh kayak semacam kayak hitam tinggi besar. Cuman nggak tahu gimana ceritanya. Yang ngejar tuh cuman palanya doang. Kepalanya Tanpa doang badan. Yang ngejarnya tanpa badan. Badannya bisa, tapi badannya justru ke tempat yang lain gitu. Itu mimpi hari pertama. Dan mimpi yang hari kedua lebih uniknya lagi. Saya ngambil air di sini, tapi saya sebelum ngambil air saya udah dijegat. Pas saya udah ngambil air, saya mau pulang, saya dijegat di pas bambu, dijegat sama 2 putri, 2 perempuan pakai kebaya hijau. Dan dia bilang putri lagi nunggu di tempat ini. Nah iya, nah, saya disuruh balik lagi. Saya balik lagi ke sini, itu di mimpi saya tuh. Di mimpi saya tuh ini enggak kecil, Gede gitu tapi ya. besar gitu. Cuman di bawah air keluar perempuan. Mungkin yang punya keahlian lebih ya bisa lah melihat tempat ini tuh seperti apa, gengs. Emang sih yang saya rasain di tempat ini bener-bener kesan mistisnya dapat, Pak Dodi. Dan menurut Pak Dodi tadi katanya ada makhluk yang ada di sini datang lewat mimpi, gengs. Datangnya lewat mimpi, dan ada 2 makhluk ya, 3 makhluk malah ya. 3 makhluk, hantu, kepala, dan ada apa ya? Badannya misah gitu ya. Badannya misah dan ada 2 cewek ya. 2 cewek lagi mandi di pemandian ini katanya nih. Dan ini nggak kecil ini nih depan saya nih. Nggak sekecil ini, gengs, katanya dalam mimpi itu. Dan mungkin sih itu ngegambarin bisa jadi sih. Ngegambarin bahwa peristiwa-peristiwa lampau yang ada tempat ini mungkin seperti itu, atau di alam merekanya seperti itu mungkin sih, Pak Dodi, menurut saya. Gitu, gengs. Mungkin yang punya ya indigo atau dukun online ya, teman-teman. Bisa merasain tempat ini deh, atau bisa ngelihat di sekitaran tempat ini itu seperti apa ya, komen aja di video ini, teman. Oke, mungkin kita next. Jujur loh, saya penasaran di sini. Saya nggak streaming, gengs, dikarenakan di sini ya gangguan sinyal mungkin ya, nggak tahu sinyal, nggak tahu apa gitu, gangguan, nggak bisa streaming, mohon maaf banget nih. Jadi mungkin next time di part 2 kita pecahin yang dimana ada suara gamelan. Oke, saya jujur penasaran banget sama suara itu. Oke, mungkin next kita ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe Subang Ghost Team, karena tanpa kalian kami bukan apa-apa. Oke, dan terima kasih banyak juga khususnya buat warga Cisampih ya, khususnya buat teman-teman Pak Dodi yang udah nyambut kami di sini dengan baik. Thank you banget. Oke, thank you ya Pak Dodi. Mantul pokoknya. Mungkin next kita ketemu lagi. Oke, bye bye.